Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavela Surya Intan, mahasiswa semester 2 dengan NIM 2401010041. Di sini akan mengumpulkan dan mengerjakan tugas dengan mata kuliah seleksi dan penempatan dengan dosen pengampu Bapak Ratno. Halo, selamat siang. Iya, siang Kak. Iya, alhamdulillah, mbaknya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ini tadi perjalanannya menuju ke sini? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Nggak ada macet-macetnya, Ya, nggak kesasar? kesasar sedikit tadi, cuma salah gang aja. Salah kan? Iya. Tapi mudah ditemui ya, kan Iya. ada logo besar yang di depan ya. Iya. Cuma salah angka di gangnya saja. Oh iya. Ngomong-ngomong, tahu loker di sini dari mana, Mbak? Oh iya, kebetulan saya memang lagi mencari pekerjaan dan saya buka-buka di sosial media di Instagram. Kemudian saya menemukan loker ini di lokermalam.id. Oh gitu. Iya. Oke. Untuk divisinya di sini untuk melamar di bagian apa? Iya, kebetulan saya memang suka main media sosial ya. Jadi saya memutuskan untuk melamar di content creator di kantor Diamond Beauty Center Center ini ya. Iya. Sebelumnya emang ada pengalaman di bidang konten kreator atau bagaimana? Kalau sebelumnya sih saya di bagian produksi roti ya di pekerjaan sebelumnya. Cuman kalau untuk konten kreator ini memang saya belum pernah. Tapi kalau untuk buat konten-konten di sosial media saya sebagai pengguna pribadi itu lumayan sering aktif gitu Iya, ya berarti. aktif Oke. untuk live, bikin video, ya. Oke. Berarti masuklah ya ini sama kebiasaan sehari-hari. Iya. Apa termasuk hobi kayak gitu? Iya, sebenarnya iseng-iseng aja sih, tapi lama-lama suka. Oh gitu. Oke. Jadi saya akan tanya-tanya terlebih dahulu nih ya. Iya. Namanya juga lamar kerja kayak gitu ya Mbak ya. Sebelumnya Mbaknya tahu di sini ini di Diamond Beauty Center ini kita itu ada menjual produk apa aja? Iya, saya sudah mencari tahu sedikit tentang ini, tentang skincare ini. Yang saya tahu itu ada skincare lengkap ya, dari mulai pembersih wajah, pelembab siang, pelembab malam, sunscreen. Oh iya, Gitu. benar. Nah, berarti sebelumnya untuk mengetahui ini semua mbaknya sudah research dulu Iya. kayak gitu ya, biar nggak terlalu Iya. kayak gitu. Mencoba mencari tahu sedikit lah tentang kantor yang mau saya lamar. Nanti misal nih ya, Anda udah saya terima nih di sini. Iya. Kemudian ada beberapa problem nih. Wih, belum udah ada problemnya aja nih ya. Nggak apa-apa lah ya. Untuk pemanasan biar Iya. sedikit panas. Bisa nggak sih kamu ceritakan misalnya nih, gimana sih kalau misalnya nih ya ada kayak gap kayak gitu antara atasan kamu sama pihak lain yang bekerja sama kita, itu nanti nggak sejalan kayak gitu. Jadi kamu untuk menyusun konten itu kamu kira-kira gimana? Sebelum nyusun konten sih saya usahakan untuk bicara dengan kedua belah pihak gitu. Biasanya kalau tidak sejalan itu cuma salah paham, terus salah pengertian. Jadi saya mau berusaha dulu untuk menyatukan satu pemikiran antara atasan dengan partnernya supaya kita bisa sejalan dan kontennya menarik dan bisa di-up lebih cepat gitu. Kayak gitu. Iya. Terus kamu nih dalam bekerja nantinya, dari sekarang ini kamu menetapkan sebuah standar pekerjaan enggak? Misalnya nih kamu dalam satu hari harus mendapatkan satu konten, atau satu konten harus terselesaikan dalam waktu sekian menit atau sekian jam kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih saya tidak mementingkan jumlah kontennya, tapi lebih ke kualitas kontennya. Jadi gimana konten saya itu bisa menjadi konten yang menarik, ditonton banyak orang dan menarik orang-orang untuk membeli produk kita. Jadi bukan tentang jumlah kontennya, tapi lebih ke kualitas kontennya. Mantap sekali nih ya semangatnya nih ya, sudah ada gambaran Iya. untuk kedepannya kayak gitu ya. Iya. Kemudian nanti nih ya
ada dalam pembuatan konten itu kan nggak terhitung atas jumlah banyaknya konten kayak gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya nih ada divisi-divisi lain yang meminta kita bekerja sama sama kita untuk membuat konten yang banyak nih, sedangkan kamu kan untuk lebih ke fokus dalam satu konten aja tapi menampilkan yang terbaik. Nah, itu kayak gimana nanti penyelesaian dari kamu? Ya, kalau begitu kan saya bekerja dalam tim ya, pastinya kalau untuk jumlah kontennya lebih banyak pasti lebih bisa karena kita bekerjanya banyak orang gitu. Bukan cuma saya sendiri ya. Gimana caranya supaya kita sama-sama untuk memenuhi ya memenuhi tuntutan atasan itu untuk buat konten yang banyak. Berarti siap nih ya bekerja Siap. dalam Iya, tim iya, sama siap. tekanan-tekanan juga kayak Oh, gitu ya. iya. Kita gertak terlebih dahulu nih ya sebelum Iya. sebelum benar-benar memasuki nanti entah gimana nantinya kayak gitu ya. Nah, mau bekerja dalam tim nih ya, berarti kan sudah siap. Sebelumnya kan juga sudah pernah bekerja kayak gitu kan. Nah, dari situ kalau dalam sebuah tim, kira-kira apa sih yang kamu kerjakan? Apa sih yang kamu berikan kepada tim kamu untuk mencapai tujuan bersama, dimana di sini kan kamu kan harus menghasilkan konten-konten yang inovatif, yang kreatif, yang terbaru kayak gitu kan. Gimana kalau kamu dengan tim mungkin ada ya sedikit kayak tidak ada kecocokan dalam ide kayak gitu-gitu, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kalau seperti itu tuh biasanya masalahnya di komunikasi ya. Karena kita tuh bekerja dalam tim, yang paling penting itu adalah cara kita komunikasi. Karena kita bekerja dengan banyak orang, itu usahakan cara kita berkomunikasi itu tetap tenang, tetap sabar, jangan emosi, supaya masalah yang ada itu cepat terselesaikan. Kalau kita sambil marah-marah, sambil ini, sambil itu cuma menambah masalah gitu. Kalau saya di tim saya seperti itu. Misal ada, oh ini ada gini, oh iya tenang dulu, kita cari dulu ini penyebabnya apa, gimana solusinya. Kalau saya seperti itu cara menyelesaikan masalah dalam tim. Intinya komunikasi. Oke, komunikasi ya berarti. Terus kemudian dari komunikasi tersebut, kamu gimana bisa tahu kalau pada akhirnya itu dalam finalnya nih ya, kamu bisa mengetahui bahwa apa yang kamu sampaikan itu bisa diterima oleh mereka? Apakah ada evaluasi lagi atau bagaimana? Ya lebih ke ayo kita sama-sama bicara, maunya gimana, enaknya gimana, kita selesaikan bersama gitu. Gak bisa, kalau di tim itu saya tidak mungkin bisa mengambil keputusan sendiri, jadi kita harus mengambil keputusan itu bersama. Oke. Gitu. Jadi Berarti supaya kita tetap siap. satu tim, kita tetap sejalan. Oke. Berarti siap banget nih ya. Iya, Terus siap untuk ngomong-ngomong nih ya, Anda kan untuk membuat sebuah konten nih ya, nanti akan ada kesempatan untuk memaparkan kepada rekan-rekan yang lain, entah itu kepada divisi lain yang memberi Anda tanggung jawab atau enggak sama rekan-rekan tim nih. Nah, gimana Anda menciptakan kepercayaan diri Anda untuk menghasilkan konten itu yang terbaik? Kalau saya lebih ke action aja ya udah kamu lakukan sebisa kamu, semaksimal mungkin sesuai skill kamu. Nanti mereka pastinya bisa melihat, oh gini cara kerja saya, oh gini hasilnya, oh gini kualitas kerja saya gitu. Berarti lebih untuk menampilkan action ini Iya, hasilnya, nggak iya. usah banyak babi bu kayak gitu ya. Langsung cus bekerja. Oke, nah kalau kemudian nih dari hasil yang Anda paparkan itu ternyata tidak sesuai sama yang mereka harapkan, atau dari atasan Anda itu meminta untuk direvisi, tapi dari dari Anda sendiri itu memutuskan atau menamakan nih ini konten terbaik menurut saya, sedangkan dari atasan atau dari divisi lain itu tidak menyetujuinya, itu gimana? Ya, saya akan coba untuk diskusi dulu ke atasan sama ke divisi yang lain. Saya meyakinkan mereka bahwa ini saya benar-benar saya lakukan dengan skill saya yang terbaik dan semoga hasilnya juga baik gitu. Saya akan mencoba meyakinkan kedua belah pihak supaya tetap sejalan dengan saya. Berarti tetap mempertahankan apa yang Iya. telah Anda buat kayak gitu Iya. ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya nih
Anda telah mempertahankan mati-matian, sudah akhirnya mereka berdua atau mereka semuanya itu menyetujuinya, ternyata ketika di up itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ternyata itu jauh di bawah ekspektasi Anda, entah itu kontennya tidak meledak, kontennya tidak viral, kontennya tidak mengundang banyak dari netizen kayak gitu, gimana nanti untuk Anda entah menghadapi Anda sendiri atau menghadap ke atasan tentang kegagalan konten yang Anda buat itu? Yang pertama saya harus menerima itu, kemudian menjadikan itu sebuah pelajaran, dan itu kalau saya untuk membuat konten-konten selanjutnya menjadi lebih bagus gitu. Lebih ke menerima hasilnya saja. Yang penting saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Jika hasilnya buruk maka itu menjadi pelajaran untuk saya. Gitu. Iya. Berarti tidak melulu tentang menuruti apa kata atasan kayak gitu ya. Iya. Oke, nah terus kemudian nih ya, setelah kita berbincang-bincang nih ya, apa sih harapan Anda ketika nanti Anda saya terima dalam kantor saya ini? Harapan Anda entah itu 3 atau 6 bulan atau 6 bulan dalam 1 tahun ke depan kayak gitu. Harapan saya sih, saya nyaman bekerja dengan tim yang ada di kantor ini, kemudian saya nyaman dengan pekerjaan saya berjalan dengan lancar, dan saya bisa bekerja untuk kantor ini dalam waktu yang cukup lama. Kayak gitu. Iya. Jadi ada harapan untuk mengembangkan karir juga kayak gitu ya? Iya. Kalau untuk mengembangkan karir itu sebenarnya bonus. Kalau bagi saya itu bekerja dengan semaksimal mungkin itu merupakan Tujuan utama. Iya, tujuan saya. Jadi saya bekerja dengan baik, kemudian saya berteman dengan rekan-rekan dengan baik, saya bertahan cukup lama di kantor, itu sudah cukup. Oke. Ya. Kalau naik jabatan itu merupakan bonus. Oke. Satu lagi nih sebelum kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol kita ya. Saya mau dong diceritakan gimana di pekerjaan Anda sebelumnya. Itu satu aja kayak Anda bersama dengan tim mencapai tujuan bersama, entah itu apa tadi, mohon maaf, di bagian apa bekerjanya? Produksi di bakery. Di produksi ya. Iya. Entah itu dalam waktu 1 hari untuk memproduksi sekian roti kayak gitu, itu Anda bersama tim apa aja yang Anda lakukan? Jadi kalau saya dulu di pekerjaan yang lama itu kan kita di dapur ya, di produksi begitu, terus tapi di dapur itu bagian kita juga beda-beda, terus kan kadang itu ada pesanan yang membludak, pesanan yang banyak, jadi misal saya di bagian oven gitu kan, terus kemudian teman-teman saya di bagian cetak kue itu kesusahan, ya saya akan lari ke situ untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga dengan teman-teman saya, apabila saya kewalahan di bagian oven, mereka juga ikut membantu, jadi lebih ke saling membantu aja. Ya, tapi saya potong sedikit. Jadi kan misal di bagian oven nih terus membantu yang teman-teman yang lain, tapi bagian Anda tetap Anda kerjakan atau Anda lempar untuk tetap jadi moving. Jadi misalkan kalau di oven itu pasti kita menunggu gitu ya, menunggu untuk rotinya matang gitu. Jadi kan ada waktu jeda ya 1 menit 2 menit itu bisa saya bantu untuk rekan-rekan yang lain supaya pekerjaan kita cepat selesai, kemudian kita juga cepat pulang gitu. Berarti tetap ya utama, tanggung jawab utama Anda lakukan, Anda pantau, tapi dengan waktu yang ada, waktu senggang Anda tetap membantu rekan-rekan yang lain. Oke. Jadi kan di sini nanti Anda akan bekerja dengan tim nih, tim yang sudah ada dalam kantor saya ini. Apakah Anda dapat beradaptasi dengan tim-tim yang sudah ada? Bisa. Anda yakin ya? Iya. Apa yang membuat Anda yakin untuk dapat beradaptasi dengan? Ya, karena ini bukan pertama kalinya saya bekerja dalam tim ya. Kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah banyak pengalamannya bekerja dalam tim, jadi saya bisa. Oke. Semoga adaptasi berlangsung dengan cepat ya, supaya dapat menghasilkan konten-konten yang akan membantu untuk memperkenalkan dan lebih melebarkan sayap Diamond Beauty Center ini. Iya. Oke. Saya kira ini dulu nih ngobrol kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dari Mbaknya yang mau disampaikan kepada saya?
Iya, lebih ke jam kerjanya sih Kak, mulai dari jam berapa ya? Oh Kalau iya. boleh tahu. Kalau kerjanya di Diamond Beauty Center ini ada 2 shift. Untuk shift yang pertama itu mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Shift yang kedua nanti jam 1 siang sampai jam 9 pagi. Jadi nanti antara shift 1 sama shift 2 itu ketemunya di antara jam 1 sampai jam 3 itu. Nanti ada istirahatnya, ya kalau misal mau sholat, terus ada jam makannya juga kayak gitu. Kan nggak selalu apa ya, fleksibel lah kalau untuk dari divisi konten kreator ini. Yang penting semuanya itu Anda selesaikan dengan waktu yang telah saya tetapkan kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu juga dalam 1 minggu itu kerjanya full full 1 minggu atau ada liburnya? Kalau untuk per minggunya, untuk di bagian apa ini konten kreator ini, saya nanti akan memberikan jadwal itu Senin sampai Jumat aja. Jadi nanti 2 harinya itu libur. Oh. Iya, jadi kan ya yang penting terserah lah nanti. Pokoknya yang saya targetkan itu yang Anda kerjakan nanti di waktu Senin sampai Jumat itu. Jadi Sabtu Minggu bisa berkumpul sama keluarga atau teman-teman kayak gitu. Oh iya. Kalau seragamnya gimana? Apa kita boleh pakai bebas aja gitu atau ada seragam khusus? Kalau seragam, berhubung konten kreator ini kan di belakang layar nih ya. Iya. Nah, itu bebas aja. Jadi be yourself kayak gitu aja sih. Iya, untuk masalah kamera, art lighting, apakah sudah Semuanya disediakan? sudah disediakan oleh kantor, jadi tinggal nanti Anda beradaptasi nih. Mungkin kan masih baru juga nih ya, masih baru ke dunia konten kreator. Jadi nanti ada tim kami yang akan mendampingi di awal-awal Anda dalam bekerja kayak gitu. Untuk mengenali entah itu lighting, cara settingnya gimana, kamera kayak gimana kayak gitu. Nanti mungkin lebih fokus ke editing aja sih. Oke. Kalau misalnya ada tanggal merah nih, apakah libur juga atau tetap masuk? Kalau di belakang layar saya liburkan tanggal merah. Tapi kalau nanti kan store tetap buka nih, Sabtu Minggu tanggal merah itu store tetap buka. Tapi kalau yang bagian konten kreator tetap libur sih, dari tanggal merah, hari-hari besar, weekend itu libur. Oke, sebelumnya Anda sudah tahu belum untuk salary yang kita berikan nanti berapa-berapanya? Alhamdulillah sudah tahu ya, di lowongan pekerjaannya sudah tertera di situ. Tapi kalau boleh tahu ini apakah ada bank khusus yang harus saya pakai atau semua bank bisa untuk menerima salary ini? Oh gitu. Itu nanti akan kami informasikan lebih lanjut sih. Nanti kan dari sini masih kita evaluasi lagi bersama tim yang lain. Nanti akan kami hubungi terlebih dahulu, sama nanti apa-apa aja yang perlu Anda siapkan kayak gitu. Cukup ya? Iya. Terima kasih banyak ya sudah Ya. menyempatkan hadir pada sesi interview siang ini. Semoga nanti apa yang telah kita diskusikan menambah nilai plus, poin plus kepada Anda. Jadi nanti akan mendapatkan panggilan dari kami. Nanti akan saya hubungi by WA ya. Iya. Ke standby aja. Oke, terima kasih. Ya.